ngegulung celananya lama. Pura-pura ya. Di depan tuh, di depan pintu. Gini-gini sambil ngeliat. Soalnya segitu-gitu aja. Nggak Sampai nambah segini sih. dia gulung. Sibuk bar dia. Sibuk. Nggak slow, dia sibuk. Aduh. Oh ini ada yang mesan, baru itu ada yang mesan. Tapi ini nyatu sama rumah ya bang ya? Depannya rumah. Tapi orang rumahnya tahu ini di belakang ada kita. Tahu dia di belakangnya ada kafe gitu. Mana ada yang lagi sakit lagi di dalam. Takutnya dia keluar ke kafe gitu. Iya. Perasaan kemarin masih pengalaman belakang. Rasanya kemarin ketoprak. Udah ganti lagi kan. Kayaknya skip ya punya rumahnya di dalam skip. Tapi Papi Yu nggak bolehin Yu. Ya nggak boleh di Aim. Jadi Yu mau nongkrongnya di mana? Ya di mana sih yang terkenal? Gue juga pura-pura kaya, tapi nggak tahu, nggak punya memori. Bogor hujan Bogor. Lu hujanan Jay? Hujanan gua, ampun banget dah. Dari mana sih? Ya sebang dari ini tadi baru banget lu lawakan. Jokesnya fresh banget ya. Fresh banget. Fresh banget. Parah Kayak, banget. lu ini rokok itu elektrik gimana, Gimana sih sih jadinya? maksudnya? Ya biar seimbang aja. Kayak nakal banget gitu, nakal. Lu tuh nakal banget. Karena gitu. kan manusia selalu berpikir gimana caranya untuk menuju sakit dan banyak caranya ternyata gitu. Ini salah satunya. Salah satunya ada dua. Gue kadang bingung nih. Gue masih dua nih. Wah, gue begini banget nih. Habibi ya Habibi. Gue kadang Begini gua. gue malah bingung sama orang yang ngerokok juga, nge-vape juga, nge-IQOS juga. Oh, tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Ini IQOS apa vape? Sekaligus. Cuma vape. Ini Iya, dong. ngerokok di sini. Gitu. Weh. Itu asapnya itu dong mix. Asapnya mix ya. Nyampur. Berarti ini masuknya ke IQOS namanya. Bukan. Kagak, ini mah vape. Vape tuh dia Vape bisa biasa. Oke. Gue mah gak suka sama ini dah. Apa? Sama IQOS. Gak suka lu? Gak suka. Baunya ya? Kecuali dia placement di sini ya. Ini akan kita edit nanti, gampang aja. Oke gituan ya. Ada sih menurut saya. Tapi lu setuju nggak Bogor disebut kota hujan? Setuju lah. Tapi malah yang terkenal itu ya. Emang. Padahal kan Bogor banyak hal yang lainnya. Apa misalnya? Waduh, Kalau- dilempar nih. Kan bisa bagi-bagi. Kalau misalnya. Iya kan musiknya juga bagus. Kota musik Kota Ambon. musik. Ambon nggak bisa. Kenapa? Ambon yang kota musik. Emang harus satu-satu gitu? Iya. Kan orang Ambon jago-jago nyanyinya. Enggak, maksudnya dalam Indonesia ini kota musik cuma boleh satu kota gitu. Enggak, itu kan agenda politik juga. Ada namanya city branding. Itu kan setiap pimpinan daerah atau pimpinan kota Harus itu punya- jadi masuk agenda politik. punya branding. Berarti kalau julukan itu branding, paling kasihan kota Depok. Kenapa itu? Kota Belimbing. Apa yang harus di branding dari Belimbing anjing? Apa yang harus di branding dari Belimbing? Ada filosofinya, men. Apa? Kan tiap blimbing kan ada beberapa Sudut. sudut kan. Oke. Itu bisa dibedah dari filosofinya. Kenapa irisan blimbing itu yang kanan tuh apa bentuknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada 4, berarti arah mata angin utara. Emang belimbing ada yang 4? Kalau tapi emang rata-rata ada blimbing nggak? Mas, ada blimbing nggak? Ada. Ada blimbing buahnya nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Tapi yang blimbing bisa jadi ada 4. Belimbing 5 bro. Emang 5? 5 kayak bintang. 6 juga ada tuh. Pare itu. Kalau 6 pare sih Ya, lebih maksudnya ke itu kan pare. bisa dibedah dari filosofi irisan blimbing. Ada filosofinya. Ada filosofinya. Sebenarnya mah lo tahu nggak Jay? Tapi gua Apa? rasa juga wali kotanya nggak nyampe ke situ. Ada filosofinya kenapa Depok kota belimbing. Kenapa? Belimbing itu star fruit. Star fruit. Oh, star fruit, bintang, Bintang. buah di bintang. Depok tuh ada Ayu Ting Ting bintangnya itu. benar. Anak kayak Ojak. Paling cantik. Paling cantik. Anak kayak Ojak. Anak kayak mah cantik. Tapi kalau Bogor ya bener kata Jay, gue juga sepakat sih nggak harus setiap kota itu di branding sendiri gitu ya. Iya. Tapi kan Bogor banyak kota hujan, kota kebun raya. Ya. Janda. Hah? Gimana? Kota Janda, City of Runner juga. City of Runner. City of Runner. Iya. Benar. Tapi ini kita lagi di Rene House. Rene House. Rene House.
Rene House nih. Ini ada Kiki. Keren kan ya mas? Kiki semenjak udah nggak di Cowboy Junior, sekarang dia di Rene House. Sekarang bikin kopi kita. Dia bikin kopi, ya enak ya barnya ya. Enak ya kayak Nah gini ya? katanya nih, katanya di Bogor kan banyak banget kopi shop. Sampai berapa Ki? Lu tahu gak? Hitung nih, lumayan ya. Iya. Lumayan banyak. Data terakhir yang gue tahu 1.000 1000 coffee shop. 1000 kopi shop. Terus tuh ada tipikal-tipikalnya bang. Apa tuh? Kalau kayak Kiki ini nih dibilangnya slow bar. Coba. Slow bar. Karena dia slow. Lama penyajiannya lama. Oh, kirain dia slow harus apa jadwal masuk jam 4 ya jam 5 masuk slow bar. Iya, dia slow bang dia. Slow bang. Ada slow bar, ada lagi coffee bar listening. Coffee and listening. Iya. Jadi ngopi sambil dengerin. Oh berarti kopi ambil ini ya, apa namanya? Ujian bahasa Inggris. Listening, iya. Tadi gua percaya di sini slow bar. Kenapa? Dari tadi kontrak nggak jadi loh dia. Slow. Dia slow, makanya kan slow. Oh, slow. Iya. Yang biasanya tipikal gitu slow bar. Kalau yang udah brand-brand gede, ada lagi itu namanya. Apa tuh? Sibuk bang. Sibuk banget. Sibuk bar dia. Sibuk. Nggak slow, dia sibuk. Oh ini ada yang pesan, baru itu ada yang pesan. Tapi ini nyatu sama rumah ya bang ya? Depannya rumah. Tapi orang rumahnya tahu ini di belakang ada kita. Tahu dia di belakangnya ada kafe gitu. Mana ada yang lagi sakit lagi di dalam. Takutnya dia keluar, lah kafe gitu. Iya. Perasaan kemarin masih pengalaman belakang. Rasanya kemarin ketoprak, udah ganti lagi kan. Kayaknya skip ya yang punya rumahnya di dalam skip. Tapi Harus kasih tahu bang yang punya rumah, takutnya Iya, dia jangan kaget. kaget, Ada jangan abang kaget, kan iya. jualan. tapi lu vibe-nya dapet gak sih hujan di Asik tau, Bogor? gini. Terus ngopi di belakang rumah. Gue lebih seneng. Ini dia- gratis tau kopi, dia nggak jualan. Emang dia hobi aja ya. Hobi aja. Kopi aja kita. Hobi aja ngerecok. Orang ini dapur dia. Iya gitu. Ya kayak lu mampir ke rumah teman, kopi nggak? Iya, Dibikinin iya. gitu. Cuma Gini. iya kebetulan emang dia agak lebih proper, Proper aja tuh, kan marah-marah langsung dibanting-banting. Udah tau usaha katanya ya kan. Ya, Tapi gue lebih seneng coffee shop begini tau. emang kenapa? Private, nggak berisik. Iya kan sebenarnya kan kalau gue perhatiin nih perkembangan coffee shop di Indonesia ini. Gimana itu? sama semua nih. Oh ya salah. Gimana? Tapi bener nggak? Gua kan kita kan hampir seangkatan ya. Iya. Coffee shop tuh harusnya yang kayak gini kan. Maksudnya yang memang intim, nggak rame suara-suara, Iya. nggak rame aktivitas gitu. Tapi gua sih mikirnya coffee shop tuh kan coffee shop. Toko kopi. Hehehe, Mas Jaka. Oh Mas Ini ada Mas Jaka ya. Mas Jaka in the house yo. Mas Jaka in the house yo. Lu mau ke dalam, Jack? Kita disampaikan. Ini dong. Lewat aja nggak apa-apa. Sini aja. Beneran. Masuk aja. Lewat aja, Jak. Nggak apa. Aman. Sehat lu. Sip, Jak. Itu tadi Jaka. Beliau Fotografer. fotografi. Ya. Itu tuh dia lagi bikin espresso. Tadi sampai mana sih? Coffee shop. Coffee shop. Kopi shop, oh ya. Coffee shop, toko kopi. Mm-mm. Cuman kan kalau zaman kita dulu nongkrong kopinya di warung. Warung kopi. Iya, jarang kan toko kopi yang proper. Oh kalau gue sih hampir setiap malam sih. Gimana itu? Sama papi waktu itu. Sama Papi Yu. Nongkrong di kopi shop mana? Lu warkop gitu ya? Iya, Oh. Emang dari marahin papa nongkrong di warkop? dimarahin sih. Soalnya makanannya katanya nggak higienis. Papa Ai bilang, Ai makannya bala-bala mulu. Tapi Ai suka. Sama bubur kacang hijau ya. Iya, tapi Ai suka. Papi Yu nggak bolehin Yu. Iya nggak boleh di Aim. Jadi Yu mau nongkrongnya di mana? Ya di mana sih yang terkenal? Gue juga pura-pura kaya, tapi nggak tahu, nggak punya memori. Karena pura-pura kaya. Karena pura-pura kaya jadi nggak punya memori. Kita ngobrol apa nih? Yang Ini enak. kopi. Kopi. Perculturean ya pokoknya. Hits perculturean. Tapi kan parah. kalau kata Zay, seharusnya kan coffee shop kayak gini kan yang kalem. Tapi kalau ngelihat tren di Bogor sendiri, banyak juga coffee shop yang dicarinya yang emang rame gitu. Kayak
ada yang di pinus-pinus, ada yang di rumah-rumah bekas. Oh iya. Ada Temanya beda-beda ya? Temanya beda-beda, ada di bangunan-bangunan bekas, dibikinin coffee shop. Ada yang kopi shopnya hingar-bingar banget. Ya. Iya, betul. Iya kan, kopi shop hingar-bingar. Jadi kayak ngasih tahu, lo kalau mau hingar-bingar nggak mesti harus alkohol gitu. Bisa ngopi Dalamnya autan. depan ambulan parkir 5 ya. Bolak-balik. Dan menariknya Bogor, kopi shopnya emang berantakan sih. Maksudnya banyak Banyak. banget gitu. Tiap belok kopi shop. Iya. Ini aja sampai kita nggak tahu kalau di dalam rumah gini ada kopi Ada shop. coffee shop. Makanya sebenarnya jangan kita promoin. Karena nanti orang-orang tahu. Oh iya, jadi nggak jadi hidden gem. Nggak jadi hidden Iya. gem. Tapi by the Bener. way emang kopi anggur enak nih punya kopi Rene namanya nih. Rene Do. Rene artinya apa, Ki? Rene artinya apa? Sini. Oh. Itu bahasa apa? Jawa. Jawa. Bisa Jawa. Jawa. Oh, bahasa Jawa. Kalau sana Rono. Sono. Rono Rene gitu. Oh, Rene itu artinya sini. Rene itu ada di sini. Ini daerah Indraprasta ya. Indraprasta 2. Udah sampai situ aja, ntar lu cari sendiri lah. Benar. Rene Coffee. Iya. Tapi jangan datang jam 1-an ya. Kenapa emang? Masih ngejemur. Soalnya ini kan ini banget kan. Iya. Kayak apa Apa, sih kayak halaman namanya? belakang rumah Halaman gitu. belakang rumah. Biasanya kan servis area gitu Iya, kan, ada mesin iya, cuci iya. gitu. Dia tapi ada sitting areanya di samping tuh. Di View-nya luar. itu Asik apa? sih, asik sih. Genteng. View-nya genteng. Makanya harus gentengisasi kan. Betul. Asik sih. Tahu kan tapi lu tuh harus digenteng Gentengisasi apa? gentengisasi. Gentengisasi apa sih? Arahan presiden. Hah? Arahan presiden. Arahan presiden. Iya. Orang-orang Itu beneran, gentengnya beneran. harus bagus. Harus bagus. Biar indah katanya. Oh, biar kalau misalkan ada drone Nah. lagi liputan soal pemerintah warna-warni. Iya. Enggak warna-warni. Enggak apa boleh warna-warni cuman bagus gitu. Oke. Dan harapannya tuh kan banyak tuh kan genteng-genteng ya. Kalau di zoom out tuh bentuk muka gitu. Pokoknya satu RT kalau lagi sebel sama pemerintah dia bisa satu tuh dikonfigurasi, Iya. ditarik dari drone tulisannya Gibran ngantuk. Sebenarnya bisa gitu tahu. Gitu makanya. Bisa protes lewat genteng. Bisa. Oh, iya, bener. Heeh. Jadi tiap bulan kampanye beda-beda tagarnya ya. Bener benteng. Atau gentengnya LED. Heeh. Jadi Mau kita sih. kayak Iya. justice of genteng gitu. Kita nyari keadilan dari Tapi kan genteng. itu Oh, iya. programnya pemerintah harus gentengisasi. Masa dibalikin? Tapi sebenarnya program itu memang harus dibantu apa enggak sih? Kan pemerintah sering bikin program sekolah wajib 9 tahun. Nah itu program itu emang harus diturutin atau harus dibantu dulu? Gitu. Makanya kan wajib 9 tahun kan ada bos kan bos. Enggak gitu, Bos. Iya bos. Wajib 9 tahun ya, bukan wajib naik kelas kan? Iya. Soalnya temen gua ada 9 tahun masih SM, masih SD. Di kelasnya sama. Orang wajib 9 tahun kata dia. Yang Bukan penting kan lu wajib 9 naik kelas. tahun sih di sini. Selagi orang tua saya mampu, walaupun saya goblok. 9 tahun diem di kelas 3 anjing. Ya kan nggak jelas programnya sih. Harusnya Emang bos. sejak kapan pemerintah punya program yang jelas? Tapi damn. Bener sih. Jadi ngomongin kopi lagi. Tapi sebenarnya program pemerintah tuh usungannya bagus-bagus menurut gua. Bagus kok. Cuma kurang detail. Ya, Terus di lapangannya di aja lapangannya kadang kurang. ngantuk, kadang ngantuk. Heeh. Karena kopi aja ngomongin soal program ini zaman Presiden Soeharto, kan masyarakat dulu disuruh bertanam. Kopi itu salah satu produk politik juga sebenarnya. Bener. Tapi jadi komoditi bagus. Yang bermanfaat Ya. akhirnya gitu. Karena kan kopi P-nya itu politik. Wow. Kopi, gitu. Kopi. Oh, iya. P-nya politik. Berarti konspirasi politik P-nya ya. Ko-nya Bener, konspirasi ya. bener. I-nya apa berarti? I-nya Ih, gitu. kan di politik ada I, jadi ya udah itu sekalian aja. Oh iya. Kalau kata DKI juga kan nongkrong di warung Warung kopi. Ngobrol sana dan sini. Oh iya, makanya coffee shop emang diidentikan dengan Ngobrol salah. apa? Intel. Kan ngomongin lu mau kemana aja, ada Intel dengerin, oh nih ngomongin ini nih, ngomongin itu.
Itu gue pernah lagi nongkrong di kopi shop ya. Di Bogor, salah satu di Bogor. Lagi ngomongin nggak pemerintah, geopolitik. Geopolitik kan lebih luas ya. Iran, Israel gitu. Geopolitik lah. Wah, tiba-tiba mati lampu bro. Serius. Cup. Malam-malam lagi. Langsung, oh udah nih blackout gitu. Nggak lama nyala lagi sih gitu. Udah gitu aja. Ya Allah. Gue kira diidentifikasi ada apa gitu. Intelijensi yang disusupi. Nggak ada, itu lebih ke... Ini mah memudahkan editor buat mau buang yang mana ya. Gampang banget. Pokoknya yang gestra buang udah gitu. Justru obrolan ini nggak ada yang dibuang. Oh nggak ada yang dibuang. Udah. Aman aja ya. Aman saja. Boleh saja repot. Tapi Culture lagi. Iya kalau gua lumayan dari zaman sekolah sampai segede gini ya. Nongkrong di Bogor gitu. Main di Bogor. Melihat perkembangan kota nih. Ya. Gua beneran melihat gitu. Geliat perkembangannya. Tapi ada satu isu yang menarik sih. Apa tuh? Bogor nih. Buat kita ya dimanapun, terutama mungkin kita yang di Bogor ya, karena habit Bogor kan suka nongkrong di ruang publik, suka nongkrong gitu kan habitnya ya. Apa namanya? Bentar, azan. Saya sambil mikir. Saya sambil mikir. Enggak, maksudnya kita nih terutama yang milenial ya. Iya. Jadi waktu kita zaman SMA gitu ya, kita pertama nggak punya kemampuan buat nongkrong karena uang jajannya terbatas. Terus ditambah lagi kita sama yang di atas tuh gapnya jauh banget. Jadi kita pengen nongkrong tuh hanya bisa dilakukan sama orang-orang yang di atas kita tuh, anak kuliahan segala macem. Jadi kita nongkrongnya paling di pinggir gang, nggak bisa tuh ke di taman-taman, ruang publik tuh nggak terlalu bisa lah gitu kan. Nah tapi sekarang kita nongkrongnya sama anak Gen Z, bahkan anak Gen Z tuh lebih cepet. Oh iya daya benar. nongkrongnya kita malah terlambat lagi kita. Ya. Gua kayak kemarin tuh gue lagi di kafe ya. Sudah rame gitu kan, sekumpulan gitu anak-anak lagi reuni apa ya kata gue gitu. Nah, kemana sih nih gitu, rame. Wah, gue dengerin taunya sekolah gua. SMA itu anak-anak sekolah gua. Karena gue di Mandua kan. FYI nih gue di Mandua. Anak-anak Mandua gitu, mereka gue dengerin kata saudara gue tuh. Itu kayak lu alumni gitu. Terus gua nggak ada yang ngomong nih, cerita abang-abangan. Yaudah cerita di angkatan gue ya 2021. Anjing, jauh banget dong ya. 11 tahun yang lalu. Ngomong-ngomong gini, lo, gua alumni, lo so kapan? Jauhan soalnya. 2010 ke 2021. Tapi pernah ada yang ngomong emang milenial tahun 90 itu tuh kehilangan banyak kesempatan. Seperti ya kayak misalnya pertama pas di zaman kita tuh kita nggak mendominasi di sosial, kita tuh nggak mendominasi. Emang enggak, kita kan ibaratnya zaman kita tuh aja udah. Atau abang-abang kita tuh lebih gesit gitu. Ya. Oke. Termasuk sekarang di internet kita nggak mendominasi. Bahkan bam itu kan sebenarnya di era kita tuh. Cuma ketika baru dikeluarin lagi sama Green Boys, yang makan anak Gen Z. Iya, bahkan orang milenial nih tahun 90-an di tongkrongan lihat anak Gen Z bab, apaan sih lu gitu. Padahal kan itu makanan kita tuh harusnya gitu. Iya. Dan mungkin kalau di angkatan kita lebih kepada bahasanya juga yang mungkin kayak bab, zang itu kayak asik edgy gitu. Tapi kalau kayak bahasa-bahasa zamannya, kalau di gua ya kayak brokap gitu. Itu kan kaku banget. Itu zaman apa ya brokap ya? Sebenarnya di atas kita tahu. Di atas kita ya. ya. Tapi brokap kepaparannya di gua sokin, jadinya kenanya ke kita, emang kenanya ke kita. Brokap, sokin, kemek, kodap, spokat, ya. Spokat, kalau itu diturunin ke Gen Z, sakau. Ya jadi nggak masuk tuh. Iya nggak masuk ya kalau kita yang pakai itu buat ke Gen Z itu, lalu itu bokul brokap nggak samuk dia. Apaan tuh bang? Gitu. Sama kayak misalnya kita bawa ke Gen Z ngomong bahasa G, kagak mugu, kagak pigi, agak paga. Ayo. Itu tuh di bawah kita ya? Di bawah kita beberapa bro. tahun. Emang kita itu? Itu najis. Itu selindingan, Iya, men. bukan gua itu najis. Bahasa G lu. Gimana sih? Bigi saga gak? Bigi saga gak? Itu zaman dimana kita bikin tato pakai getah ini ya, kedondong ya. Itu juga gua gak kena. Lu zaman lu itu. Lu hidup di mana sih? Kecilnya Ya, getah kedondong. parah itu. Itu skena itu dulu. Skena mana? Ada. Skena Amazon. Nih, penonton pasti banyak yang tahu. Bikin apa? Itu bikin tato lewat pakai ini getah kedondong.
Oh, gua pas Kan dia panas tuh, melepuh. Jadi Iya. merah. Jadi merah terus jadi tato. Keren dah. Ada naga. Itu mah karena disemutin kali ya. Iya. gua dulu sekolah udah langsung tato gede. Serius ya? Woi, gila. Terus Di mimpi. dibuang lagi. Tapi ngomong-ngomong soal tato, men. Tato itu juga jadi status sosial. Apalagi kalau di coffee shop. Wow. Barista. Nah, Tato kecil-kecil. Tato kecil-kecil. Lu ada Enggak. Makasih. barista tato, bukan lu, maksudnya temen-temen lu yang cewek-cewek. zaman sekarang tuh jadi gampang banget ya tato ya. Oh, gua kira Zaman 90-an kan Oh, maksudnya iya. anjing. Oh, Kayak- Petrus. Petrus. Di Petrus, bro. Petrus Serem apa sih. Kalau lu punya tato ditembak. Tembak. Oh iya men. bener. Zaman itu ya. Maksudnya zaman 2000-an lah waktu kita Ya. masih remaja gitu. Dan akhirnya kan coffee shop juga terkenal gara-gara baristanya. Gue sukanya ke soto tuh baristanya gitu kan. Karena Lucu, dia lucu. kecil. Pakai crop top, ada tato kecil di sininya bunga bangke misalkan gitu. Tapi kebanyakan biasanya kupu-kupu. Oh. Makanya Karena kan dia pakai asas itu. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum kopi gitu. Buang lagi. Tapi gue pernah lihat ada tato di sini. Woi, apa tuh? Kecil-kecil nih, di sini kecil, di sini kecil, di sini kecil. Tato apa tuh kata gue? Apa? Ini kepulauan Wakatobi dari atas. Kepulauan Wakatobi dari atas. Jadi ada kecil-kecil gitu. Keren banget tato-tato sekarang. Gue semakin kecil tuh semakin skena. Oh iya. Heeh. Ini pansen lu ada di sini. Dia lalat ini. Tuh kalau di Zoom foto Bahlil ya. Kalau kata temen gue semakin kecil atau semakin tidak beraturan. Oh, kayak misalkan benang kusut gitu. Enggak, maksudnya peletakannya, Oh, peletakannya. placementnya. Itu pas peletakan pertama ada seremoni. ya akhirnya kopi, tato, barista perempuan itu jadi satu identity yang secara tidak langsung dihidupkan di culture coffee akhirnya kalau di Bogor. Oh, iya, karena- gue nggak tahu kalau daerah lain. Karena memang mungkin akhirnya jadi ini ya, jadi tongkrongan ya, jadi tongkrongan. Mm-mm. Seru sih. Gua maksudnya ngelihat perkembangan yang di Kota Bogor khususnya. Ya. Coffee shop makin banyak gitu. Dan di setiap sudut ada tuh jadi kayak banyak pilihan. Akhirnya kita punya satu komoditi yang bisa dibanggain lah. Tapi- Kota sejuta kopi. Gue mempertanyakan juga sih ke orang-orang yang kebiasaannya tiap pagi tuh udah minum kopi. Ya gue bingung dah. Nah itu tuh gue juga suka mempertanyakan kayak pagi-pagi lu mesen kopi-kopi kayak es kopi susu lah atau kopi apapun ya. Gue bilang kok pagi-pagi bisa lu ngopi gitu. Gue kalau pagi lari nih, gue jogging misalnya. Terus finishnya mau di coffee shop. Jogging gak lama lah, 30 menitan gitu. Gue langsung Americano Ice. Wih keren. Kosong perut gue. Sorry nih 1-0 kita ya. Kosong berat lu. Gue 1-0 nih kita skornya nih. Kosong perut gue. Nggak dikontrakin. Biasanya kalau Nanya kosong Apin, nanya. Iya kontrakin. nggak Pin? Americano Ice kan? Wih, Langsung gila lu. Kuat banget. kuat lah lambung gue mah. Itu apa ya alasannya men lu abis lari? Karena sebenarnya kopi yang bener itu nggak pakai gula, nggak pakai apa. Kopi pahit aja. Itu tuh kopi sehat. Oh iya benar katanya kalau Antioksidan. yang dicampur-campur itu justru yang berbahaya. Apalagi sama autan campur. Autan mulu. Endorse ya. Adlibs Coba ya. tahu mau placement. Mana tadi gua Tapi lihat placementnya ada di depan. seolah-olah itu racun loh. Arah-arah banget. Kan emang racun. Iya. Racun nyamuk. Benar. Iya kan emang racun nyamuk. Gue tuh selalu penasaran deh reaksi nyamuk ketika gigit kita ketika kita pakai autan. Pasti kan ada tuh Datengin ya. bangsat gitu. Anjing. Gini ada gini. Gini ke tembok kan. Tapi belum tentu men. Bisa jadi dia udah nggak mempan lagi. Oh, maksudnya? Karena kan ada sovel, ada utan kan. Dia udah kayak ini kayak mayones gitu. Nah kata dia kalau Kata dia nggak kata pengamat nyamuk nih. Dia nggak percaya. Ada asosiasi pengamat nyamuk. AFPN kan. Iya ada. APN. Kata Apa dia ada? kalau mau terbebas nyamuk di setiap malam itu obat nyamuknya tuh kita 4 hari sekali ganti.
Apa nih obat nyamuk bakar atau apa? Ya apapun. Kalau misalkan satu merek rasanya harus beda gitu. Karena Atau jenis beda Karena? gitu. Karena kalau misalnya 4 hari ini dia udah mulai terbiasa si nyamuknya sama rasa itu. Iya. Jadi ketika kita ganti tuh beda lagi. Baru gua mulai terbiasa. Baru dia mulai kebal ya. Iya. Mulai kebal ya. Heeh. Ini di sini disiapin men, di depan ada obat anti nyamuk nih sama Kiki. Ada sopel, spray. Spray. Apa sih? Sparing berdua lu. Oh, spray. Oh, Baygon spray. gitu-gitu. Di badan. Baygon di badan ada. Emang ada? Obat nyamuk spray ada sekarang yang seret gitu. Makin canggih ya kan. Makin canggih. Karena itu tadi nyamuknya udah makin canggih. Nanti mungkin ada pil juga yang diminum ya. Jadi gitu. Kebal nyamuk. Ini podcast ini ya, apa namanya, kesehatan. Iya. Tapi anatomi tubuh nyamuk tuh. Kan Aedes aegypti. Bicara soal tongkrongan dan nyamuk. Ya. Kenapa orang yang gak diajak ngomong itu di tongkrongan disebutnya nyamuk? Oh. Wah, Kan nyamuk kan ditepak, Iya. digampar. Digampar. Oh ya kayak gue jadi nyamuk doang di situ gitu ya. Iya benar. Iya ya. Iya digampar. ya? Kenapa istilahnya jadi nyamuk ya? Tuh, kita pikirin. Kita kasih waktu kita berpikir dulu ya. Iya. Tapi iya istilah itu ya. Gue dinyamukin. Apa karena mengganggu? Tapi kan biasanya nggak mengganggu juga dia. Karena dia diem, dicuekin. Iya. Dia juga kan gak diem duduk. Tapi ada sih yang begitu. Gitu. Misalnya lu ngajak gua nih ngobrol bertiga, lu asik berdua, terus gua diem di pojokan. Kan nggak mungkin ya. Lu kenapa, guys? Gue nyamuk. Gitu. Nyamuk gua nih, gua jadi nyamuk doang gitu. Nanya aja. Iya. Kalau dulu di istilah-istilah di tongkrongan ini ya, Pak. Sekarang tuh apa kepo ya? Aduh, zaman kapan itu kepo? Kepo sekarang kan? Enggak dong. Kepo maksimal. Tapi kan sekarang kepo ya? Lu kepo banget. Gitu kan? Dulu banget itu. Sekarang mah FOMO, sekarang FOMO. Dulu mah fudul. Ini apaan sih fudul najis? Tapi ya serius. Fudul. Lu nggak tahu emang? Lu di Amazon sih, beneran di Amazon. Soalnya di Menteng tuh nggak ada dulu. Fudul apa Mau sih? Obama anak menteng. Gue pembantunya Obama. Nyokap gue pembantunya Obama. Fudul, Jay. Fudul, Dulu tuh fudul. fudul, baru sekarang kepo. Oh iya, gue nggak tahu. Sekarang lagi berubah fudul. lagi Kemal. Apaan sih? Nggak asik tapi kepo. Kemal Kepo Palevi. Emang Kemal apa? Kepo maksimal. Oh, ini singkat. Iya. Kan nggak ada ya di Kemang. Di Di mana lu di Menteng nggak Menteng? ada sih. Nggak lewat Kemal di Menteng. Aduh ya Allah. Sekarang tuh pick me. Pick me. Dasar cowok pick me, cewek pick Cewek me. pick me. Benar. Zaman dulu tuh tahun 2000-an kita waktu SMA. Lu kalau nongkrong lu datang begini keren. Iya lagi. Anak STM. Biar set, nggak jatuh gitu kan. Set. Tapi tahu nggak lu ininya? Apa namanya tipsnya kenapa biar nggak jatuh? Nggak tahu gue. Dibasahin dulu dikit. Oh iya emang. Ih, coba ya lu basahin dulu. Kan jadi berat tuh si anduk. Baru biar enak diginiin. Bukannya gitu. malah tambah susah ya? Enggak. Ini anjing zaman dulu tuh keren banget tuh gitu. Iya, Set. asli. Pakai topi dalam gini kan. Ini ada apa melengkung Melengkung. sampai habis. Sampai segini nih tatapan kita nih. Sampai Tapi segini. gue juga nggak pernah bisa nih dulu zaman sekolah gini-gini anduk. Nah, Lu bisa gitu lu. doang, nggak bisa gue. Bisa gampang, men. Coba lu Coba lu. STM ya? Gue STM. Oh iya benar. Iya, STM tuh jago-jago ya gini-gini. Iya, gini. Harusnya nggak gini, men. Diginiin dulu. Oh. Oh iya. Oh. Lebih enak tapi dibasahin dulu sebenarnya. Lu bisa tarik piring juga. Iya dulu ada begini ya. Sekarang nggak ada ya keterampilan gitu ya. Gen Z ya, nongkrong. Kita dulu banyak keterampilannya. Beneran. Tau. Gabut kali ya dulu ya. Bener. Tapi gue dulu nongkrong agak ini sih agak positif sih. Apa tuh? Gue main skate kan. Skate apa? Skateboard. Oh iya mau lu main skateboard? Di lu nggak tahu. Serius? Nggak percaya. Nggak percaya lu. Gue dulu anak skateboard. Emang iya? Klaher tau nggak lu klaher? Skateboard gue dulu nongkrong sama anak skate. Jadi Nongkrong doang kan, nggak main lah. main dikit-dikit. Main dikit-dikit. Gue pun udah punya papannya. Main jatuh tangan patah udahan gue. Terus? Jadi sengaja zaman gue dulu ada kegiatan gitu main skate.
Oke. Ada hobi lah, ada hobi. Ada hobi. Ada hobi yang nggak bisa banget lah gitu. Sampai sekarang nggak gue ituin lagi gitu. Ngeband, gue ngeband. Cuk, sempat ngeband nggak zaman SMA? Gue olahraga pensi yang gue doang, takutin pensi. tuh salah satunya ya skateboard, BMX. Mendalami itu kan zaman kita banyak banget tuh. Enggak, lebih ketakut sih kalau gue olahraga ekstrim ya. Gue ya itu takut tangannya patah, luka. Oh. Gue main bola kaki gue patah aja gue langsung udahan. Penuh ketakutan berarti lu di Main futsal, olahraga bocok, ekstrim. udah langsung selesai deh, udah nggak pernah olahraga lagi. Gitu. Tapi olahraga emang resiko semua kan? Iya. Ada kayaknya enggak deh. Apa? Catur. Lah catur beresiko lah. Apa? Dimakan kuda loh. Resiko apa lagi tuh? Gila takut banget gue Main dimakan gaple? kuda. Main gaple? Apa? Main Takut lah. Dilempar balak kayak. Main Jerman. Pemain Jerman kan ya balap. Iya. Aduh. Dilempar pemain bola sih. Takut gue jujur. Jadi gue dulu nongkrong di Taman Kencana. Kencana yo. Taman Kencana yo. Taman Kencana. Dulu tuh, sekarang tuh udah enggak tuh. Dulu asik banget ya teman Kencana ya. Asik banget. Gue kan soalnya kabupaten banget nih. Zaman SMA gue jarang banget ke kota kan. Kalau kabupaten kan berdua. Gue Citerep ya di. Perkembangan itu gimana? Pakansari kan dulu kayaknya Gue nggak belum ada lah. tempat yang buat anak gitu ya. Iya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada di kabupaten. Kalau di Citerep sih apa? Ya? Hobi yang paling keren ya main bola doang udah. Oh. Angkatan gue sama ngeband lah. Oh kalau di Bojonggede, gue kan Bojonggede ya. Hobi yang paling keren itu adalah ngumpulin gudang garam kardusnya dijadiin rumah padang. Tahu gak lo? Dikumpulin, dijadiin rumah-rumahan bintang. Tahu. Gitu. Lu gitu mainan gituan. Rata-rata seumuran gue waktu SMA sih gitu. Kreatif ya. Dibikin Dijual apa? maksudnya? Hah? Dijual lagi. Kagak. Ngumpulin kot apa namanya? Bungkus rokok. Rokok itu Iya. tuh dulu tuh kayak kalau orang kaya di zamannya ngumpulin tajos. Nah kita tajos nggak mampu kan ya. Tajus yang bulat itu kan. Iya. Bayaran 15.000 aja kita nunggak zaman dulu. Jadi ngumpulin itu kotak-kotak rokok. Oh iya. sama es krim dijadiin Stick es krim. apa ya di tempat tongkrongan tuh pasti ada kerajinan kita tuh. Oh. Es krim dibikin apa Oh, lu- terus ditempelin foto seleng. Zaman itu SMA. Zaman SMA lu berarti nongkrong banyak di deket-deket rumah. Dekat rumah. Oh, kalau gua lagi sih enggak, gua udah di luar. Wah asik banget ya. Udah asik gue. Karena kan luar lu yang udah langsung kota. Kalau gua kan ke kota perlu waktu. Oh iya, lu keluar masih tahap pembangunan ya. Jalan apa segala Iya, rupa. gembel banget dah Iya. gue dulu. Tapi Bogor kalau 16 tahun yang lalu gitu, gue tuh ke Bogor cuman setahun sekali dulu ya, zaman sekolah, zaman kuliah gitu. Ngelihat sekarang perkembangannya emang cepet banget sih, nggak ada tuh dulu City of Bogor, City Runner gitu, nggak ada tuh branding. Orang itu gitu. trotoarnya juga baru. Dulu kan sempit banget bang, ada solokan di situ di dekat kebun raya tuh. Jarang orang jalan kaki di situ dulu mah. Pas sudah dibuka baru tuh akhirnya jadi, ya itu perkembangan yang bagus ya. Ada kemajuan gitu. Coffee shop aja dulu mah nggak ada. Dulu ada kita dulu nongkrong Eji, apa namanya, kebun kita. Itu kan resto kan, kebun kita kan. Iya, kafe lah. Kafe. Kebun kita tuh jadi salah satu Melting point kan melting dulu point kan. buat Ya, anak-anak skena lah zaman ya, dulu. dibilangnya gitu ya, anak skena, anak band lah gitu. Anak tongkrongan ya. Heeh. Walaupun namanya terlalu humanis ya kebun Kebun kita, iya. Ada di bawahnya kebun kita, lo aja kali gue enggak gitu. Ayo Allah, zaman dulu banget. Majalah buat lo. Zaman dulu. Iya kan gitu. Maksudnya ada contoh tempat yang mungkin sekarang coffee shop, Iya. jadi melting pointnya buat anak-anak ngumpul, sampai ada. Dulu tuh banyak zain lokal tau. Magazin-magazin lokal. magazin lokal. Etak itu namanya gua kalau di sempet Bogor tuh. Baca tuh dulu kalau etak itu. Magadir Ala juga ada. Magazin Ala. Etak itu. Gue sempet bikin zain. Namanya Brain. Brain otak. Brain otak. Tapi singkatannya dari Bogor and Rain. Brain. Tapi emang gue merindukan sih zaman-zaman Zen zaman dulu ya. Iya, gue bikin zain juga. Gue juga di sastra tuh banyak teman-teman yang bikin Bikin. desain gitu. Berarti dia mahir dong ya. Main desain. Oh, tadi ada jeda tuh mikir deh. Nggak harus jeda kali buat mikir asoy. Tapi semenjak SMA ada di dunia komedi. Kagak, dulu SMA gue sastra banget.
Dari SMP kan. Silalahi. Waduh. Apa mesin? Masih yang kutu buku banget gua. Oh. Kalau nongkrong tuh ya di Gramedia. beli Apa buku. yang lu mulai senengin di? Kayaknya kan zaman muda lu sendiri aja gitu ya, introvert gitu. Introvert, broken home juga kan gua, hancur rumah tangga gua. Jadi kan kalau gua kan nongkrong nih gitu sama anak-anak ada yang main skate, ada yang band-bandan gitu. Kalau lu kan enggak kayaknya ya. Nah, nggak tahu ya di Citerep ya, kalau di Bojong tuh rumahnya tuh mencol tuh. Oh ya. Udah gitu apalagi gua dulu sekarang aja kan gua paling muda nih kelihatannya walaupun umurnya sama ya. Dan dulu juga gitu, gua seumuran gua tuh gua kayak anak SD. Jadi memang nggak secara fisik ya. Lebih tapi umurnya sama. Umurnya sama, jadi gue kayak secara mental juga nggak bisa nongkrong sama teman-teman sepantaran. Jadi lu lebih banyak baca buku. Baca buku, nulis, puisi gitu-gitu. Komedinya itu 2010 karena gue ikut camp nulis, ketemu Radit nyuruh itu ke Kemang tuh gitu, ada inian, ada stand up. Lu tapi orang jarang nongkrong, sekali nongkrong lu sama Raditya Dika aja. Kayak kebetulan lagi ada di booth kan, gue sering ikut kalau sekarang tuh kayak teman baru gitu-gitu kan. Apa tuh? Komunitas Nulis kayak gitu. Nulis. Nah dulu tuh ada komunitas stranger tapi nulis gitu. Lu ikutan itu. Gue kalau sama stranger mental gue kuat, tapi kalau sama tempat tongkrongan karena dia tahu lu mau bocah kecil gitu. Oh jadi lo zaman dulu mainannya stranger. Ke kota tuh gue zaman SMA kelas 2 ke kota ke Unpad ikut kajian sastra sama Mamang S Mahyana guru besarnya Unpad. Oh, lu udah sastra banget dari zaman SMA ya. SMA. Dia lebih berguna lah ya. Enggak juga sih. Kalau gua kan enggak tuh. Kayak nongkrong banget gitu. Ya tapi gue justru malah setiap melakukan itu gue ngiri tahu sama teman-teman yang lain. Kayak bisa gaul gitu tuh. Oh. Itu kan karena pelarian sebenarnya. Karena gue nggak diajak nongkrong. Tulisan pertama lu apa? Aku iri. Gitu. Kepada Masa aku iri? teman-temanku. Nulisnya pakai Anan. Masa iri? Nulisnya apa pakai Anan? Masa gue iri sih? Tapi gue salah satu kalau nongkrong ya di Citerep tuh dulu nggak ada tempat nongkrong di tempat gue ya. Paling jauh ya sawah main bola udah. Oh. Di bawah truk. Pinggir jalan paling. SMA. Iya. Jangan yang SD banget, SD banget juga. Sama, paling nongkrong di Citerep itu di pinggir jalan, parkir. Zaman bis-bis Jaya Mini itu. Lu parkir? Parkir gua. Lu doang, guys yang elit, guys. SMA-nya, gila lu. Enggak sih, gue enggak elit juga ya. Malah gue melabeli mungkin kita kayak anak pang gitu. Di jalan mulu, ya kan Ji? Ya bukan idealisnya pang, tapi kayak anak pang gitu, di street mulu. Tapi gua Kemudian gue sama Aji nongkrong. zaman gua, kalau sekarang kan anak-anak sastra tuh udah mulai gaul lah ya. Mereka udah ada yang pakai kop culture, Gamis. pakai baju-baju bagus gitu kan. Terus kegiatan sastra banyak di kafe-kafe mahal. Kalau dulu tuh sastranya bronze banget. Orang yang gimbal, yang jalanan kayak aku benci pemerintah. Gitu. Wah, gitu. Gitu. Kalau sekarang aku benci pemerintah, minum Starbucks kan. Tidak seimbang kan gitu. Iya. Akhirnya gue terpapar culture pop itu kepapar akhirnya juga jadi status sosial ya semenjak lulus kuliah. Baru kuliah gue pertama kali keluar Citerep tuh kuliah. Karena gue kuliah di Depok. Oh ya, terus lu juga Di jadi Kota penyiar Belimbing. kan? Akhirnya gue juga jadi penyiar di Kota Bogor. Di Kota Bogor. Akhirnya baru tuh Tapi kepapar. nongkrong lo pas jadi penyiar. Nongkrong. Udah mulai nongkrong ya? Ikut komunitas musik, Emang nongkrong. komunitas musik? Ada. Apaan? Kalau komunitas, sebutannya bukan komunitas musik, tapi nongkrong sama teman-teman di musik lah gitu. Oh, lu musik banget waktu dulu. Iya. Banget ya. Musik banget lah. Gue tuh malah dulu justru band-bandannya itu SMA. Gue ngeband gitu. SMA. Beres SMA, kuliah tuh enggak, justru gue nggak ngeband-bandan. Sempet deh. Sempet ngeband lagi. SMA tuh bandnya Kepi Wigaskin gitu. Anjir, tinut-tinut. SMA, beres SMA ada kayaknya baru agak keras. Kayak Seringai. Gitu. Habis itu udah. Lagu Baby Gaskin tetep kan. Apa sih, Ji? Aku baca. Oh iya. Oh udah 40 menit, Jai. 40 menit, iya. Masih ada berapa jam lagi berarti? Menungguin itu. Azan maghrib. Azan maghrib. Nggak puasa. Enggak. Lah emang nungguin azan maghrib mah setiap hari lah. Iya sih. Mana Sholat sih? maghrib. Kan ini sore ya. Iya. Iya. Nggak boleh tinggal tuh sholat ya. Jiwa kisru ya. Nggak boleh tinggal.
Emang nggak boleh tinggal? Jadi masbuk kan. Iya, nggak boleh tinggal. Iya. Gimana sih? Iya, jadi masbuk. Oh, kira gue lu mau. Tapi ada lu pernah sambil- nggak ngalamin? Gua jadi masbuk nih. Set. Kan gua ke depan tuh. Gua ke sini kan. Ya, Terus, bukan salah. salah cerita. Jadi kan gua sholat sendirian. Nah, Jadi ada orang yang masbuk, tapi dia mungkin pengetahuannya rada kurang kan. Tapi kan gua nggak bisa ngejudge juga. Dia nepok. bukan. Nah. Iya dia nepok gua Nepok mau dulu, ngikut. iya. Tapi Berdiri kan ya, harusnya di kanan. dia di kiri. Dia di kiri. Oke. Ada orang nyusul lagi, gue yang ditepok. Masa gue yang mundur? Disangkanya yang di kiri Iya. imamnya. Ini gue kayak supir mobil mewah di belakang. Nyupirnya di belakang. Akhirnya gue bingung bang. Akhirnya lu nepok ke sebelahnya. Ya akhirnya 5 menit itu kita parkir. Enggak lu. Orang gue duluan. Gue bingung tuh gue kayak gitu-gitu. Tapi cara menghindari kalau lu gak pede gitu di tempat umum, di musola umum gitu, di musola mall, mau sholat gitu kan, nggak pede buat imam, masuk langsung komat. Allah Akbar gitu. Kayaknya itu nggak di tempat umum juga deh. Apa? Di kantor lagi. Iya ada dimanapun. teman-teman langsung. Soalnya kalau misalkan lu masuk ke musola mall atau musola, coba Sama ada satu trik Baik, lagi Pak. yang lu Baik, banyak orang lakukan tapi kita jarang sadar. Apa tuh? Ngegulung celananya lama. pura-pura ya. Di depan pintu. Gini-gini sambil ngeliat. Soalnya segitu-gitu aja. Sampai segini dia gulung. Ya, mudah-mudahan Bogor selalu menjadi tempat tongkrong yang indah lah ya. Tapi gue selalu senang sih ke Bogor. Ya Bogor mah jadi salah satu spot saat ini ya, jadi suburban yang tempat para favorit buat nongkrong. Karena ada beberapa brand Jakarta juga udah akhirnya ekspansi ke Bogor. Ya, ekspansi ke Dan Bogor. udah rata ya, maksudnya kota dan kabupaten tuh udah rata banget. Rata. Sekarang dari segi Pertumbuhan, nongkrongannya, infrastruktur ya. Infrastruktur. Ya, tapi terutama di yang deket-deket di Cibinong mungkin ya. Kalau kan nggak ada, sih lu mau nongkrong emang di Tenjo gitu di mana? Enggak kan? Tapi kalau lahan korupsi sih kabupaten paling menang sih. Masih Karena paling gede. paling gede. Iya. Iya. Kabupaten terbesar kedua di Jawa Barat. Dah. Oke. Terima kasih Jiwa Kisru. Itu adalah obrolan sore-sore ya. Kebetulan hari ini ada Zai gitu kan. Ya. Udah kemana sih emang? Apa syuting dia? Alhamdulillah udah syutingan dia. Coba telepon. Jangan handphone gua nggak bisa kan lagi ngerekam. Coba. Coba kita telepon Ulil dulu aja pakai huruf. Coba kita cari Kok ya. bisa dia kerja kita enggak? Kok bisa sih? Dia dapat job, kita enggak gitu ya. Iya. Apanya? CV-nya. CV-nya dibuatin. Dia apa sih kebiasaan dia? Dar. Handphone gua belum nyala. Oh, dia syuting. hari Kalau ini. nggak salah ada syutingan deh. Iklan. Gua nggak tahu ya. Terakhir kan dia yang ngeluarin barangan yang series Ramadan itu kan. Tapi dia tuh satu tongkrongan malu ya, zaman SMA-nya. Kagak dong. Dia Ulil bertemu kalian itu pas di siaran aja. radio, di KC aja. Nggak diangkat ya. Malah Oke, malah bentar. baca grup. Iya. Sibuk banget bapak-bapak ini kalau udah buka HP. Dah nih, kita video call ya, Video call. Gue rasa sih masih take ya. Kayaknya sih di reject gue. Nah, ini apaan sih kayak gitu? Nyari kegiatan lu kata dia. Tuh, halo katanya. Mana lu? Di Dia. ngapain man? Itu lilin satu lagi mana ya? Gila lu, Yang lu des. ngapain? Gue lagi take podcast nih, gantiin lu. Iya, ini ntar gue rembesnya gimana ya ini? Ngambil bayaran lu ganti ya gue. Kok jadi bawa-bawa gua nih lu, Lil? Aduh. Lil. Lu dulu waktu SMA nongkrongnya di mana, Lil? Waktu SMA nongkrongnya di mana?
Anak apa? Anak Ganggul katanya. Anak gaul. Di mana? Sebutin. Di mana-mana gua kangen, Lodaya. Ih, lu segaul itu zaman sekolah. Lu segaul itu zaman SMA. Iya, Pak, ya, soal. Eh, Aku mau lu coba lihat kamera, lihat muka. Lagi di mana? apa? Lagi di mana? Kalibata, Ngapain sih? acara UMKM. Oh, Oh, MC. iya MC lu. MC gua ini ganti di Kabain. Oh, gantian Bais. Mulai jam berapa, Gen? Ya udah lo ini apa closing ayo cepetan. Closing ayo. Muka lo liatin. Mulai jam berapa? Lu closing. Nih. Ayo. Orang udah nggak masuk masih disuruh closing. Ayo closing dan mulai jam berapa lu kita suruh closing. Masa closing? Baru mulai. Baru mulai suruh closing. Udah dari tadi mau closing, udah cepet closing. Closing aja. Ya, closing yuk. Belum mulai. Udah closing, mau closing, udah lu tinggal closing. Makanya nelpon lu. Oh, ini gua Kisro. Iya, podcast gua Kisro ayo. Emang agak-agak lemot bocah itu. Terus ya langsung nih judge gitu. Mukanya liatin. Itu. Oke, buat gua Kisro. Nah, Pokoknya Lalu hari ini nggak ini. bisa. lalu Rian Radio. Kisra dan juga Akbar. Karena gua lagi nge-MC. Pokoknya nonton terus. Gua Kisro. Karena gua Kisro punya anak ulil. Bukan siapa-siapa ya. Terima kasih. Sama terumbu. Hai, thank you. Hui. Ya, makasih ya. Ya, Dadah. ah. Udah. Soalnya U-nya ulil bukan siapa-siapa. Kayak takut banget deh. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe dan like, komen, kirim ke semua. Sip. Terima kasih Rene Coffee. Oh, Rene House, terima kasih.